Oke, sorry lupa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, adik SMP kelas 7. Ya, Selamat siang, Pak. belajar matematika. Ya, minggu kemarin kita udah ketemu, sekarang ketemu lagi. Ya, materi kita hari ini tentang yang paket satu yang bilangan bulat, kita campuran desimal. Sebelum mulai, yuk kita doa dulu sebelum biar apa yang kita lakukan ya hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, sebelum kita mulai saya mau tes dulu. Suara saya jelas nggak nih? Kedengaran nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Tulisannya ngeblur nggak tulisannya? Enggak. Jelas. Jelas ya? Enggak, Pak. Jelas, Pak. Kekecilan nggak? Enggak ya? Udah kok, Pak. Jelas. Oke, sip. Kalau gitu berarti kita bisa belajar dengan tenang, dengan nyaman. Oke. Jadi ini sebenarnya mengulang materi kita di kelas 6 SD ya. Mungkin ada yang lupa nanti kakak ingatkan ya. Oke. Yang pertama yang kita bahas adalah itu bilangan bulat. Ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Nah, dari itu masih ingat nggak apa itu bilangan bulat? Kak, buka halaman berapa? Ya, gimana? Takut suaranya nggak jelas ini saya makanya pakai tata atur suaranya biar udah benar. Oke, udah benar. Tidak jadi ketemu. Udah ketemu, oke. Bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat bukan nol ya. Jadi sederhananya gini aja. Dalam keseharian kita selalu menemukan bilangan bulat ya sebenarnya. Banyak yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ini. Dari uang aja itu udah merupakan bilangan bulat ya. Kalau di di handphone kalian kan ada biasanya tuh ada angka 0 sampai 9 ya. Nah, itu termasuk bilangan bulat. Artinya bahasa sederhananya adalah bilangan yang utuh. Bilangan yang utuh. Nanti lebih detail lagi, itu nanti terbagi lagi ya. Artinya bilangan utuh itu tanpa koma. Nah, gitu. Tanpa ada pecahan, tanpa koma ya. Itu disebut bilangan bulat. Walaupun dalam penulisannya nanti misalkan ini. Contohnya ya. Misalkan ada tulisan angka 7. Nah, ini kan termasuk bilangan bulat ya. Nah, ada juga yang bentuknya seperti ini. Nah, 7,0 mau nolnya berapa banyak pun ya. Nol yang di belakang koma ini diabaikan gitu ya. Walaupun dalam bentuk koma ini diabaikan, maka tetap menjadi angka 7. Inilah disebut bilangan yang utuh, bilangan bulat. Jadi ingatin bilangan bulat itu adalah bilangan yang utuh. Pokoknya dalam keseharian kita nomor rumah, terus apa angka-angka yang di kalender, apalagi itu semua bilangan bulat kan tanpa koma ya. Berbeda dengan yang pecahan. Kalau pecahan itu ada komanya atau pakai per gitu ya, atau pakai garis miring, itu yang disebut bilangan pecahan, campuran dan desimal. Jadi kalau bilangan bulat itu pasti adalah bilangan yang utuh. Oke, selanjutnya bilangan bulat itu ada terbagi beberapa bagian. Saya bikin garis dulu, garis bilangan. Nah, biasanya di tengahnya itu 0, betul, angka 0 ya. Arah kiri, arah kanan. Kemudian terbagi lagi. Ini tidak detail saya jadi jelasinnya karena kita materinya banyak. Jadi nanti kalau detailnya nanti kakak jelaskan kemana nyarinya. Nah, masih ingat ya pasti ya bentuk ini ya. Nah, jadi bilangan bulat terbagi adalah bilangan 0 ya, berarti di tengahnya ini netral ya, tidak berpihak sebelah kiri kanan. Tapi yang dari angka 1 ke sana itu disebutnya bilangan positif
Ya. Yang dari min 1 ke sini namanya bilangan negatif. Nah, bedanya kalau ini di depan angka ada tanda kurang atau tanda min atau tanda negatif. Jadi angka min gini ya, angka. Nah, gitu. Ini artinya disebutnya min, minus, ya atau apalagi istilahnya, atau kurang, tanda kurang di dalam operasi itu. Jadi min kalau dalam perhitungan itu berubah jadi tanda kurang, ya, atau ya. Jadi tanda min di sini dalam perhitungan itu akan jadi kurang. Tetap kalau ada tulisannya di depan angka ada tanda kurang atau min, maka nilainya adalah negatif. Kalau bilangan positif, di depan angkanya itu ada angka plus di depan angkanya. Cuma kalau dalam bilangan positif plusnya tidak ditulis, maka tidak ditulis seperti ini, ya. Karena semua udah tahu yang namanya angka tidak ada simbol di depannya begini namanya positif atau plus, ya. Ini namanya tambah atau plus, tambah. Nah, jadi jangan bingung lagi, ya. Kalau di angka positif itu ada angka plus di dalam perhitungan digunakan sebagai tambah. Kalau ini min di dalam perhitungan digunakan sebagai kurang. Nah, kalau plus dia tidak ditulis, ya, tidak simbol plusnya tidak digunakan, ya. Jadi untuk yang positif angka plusnya tidak ditulis. Jadi kalau kamu ditanya kenapa negatif itu ada tanda seperti ini, jadi sudah bisa tahu jawabannya, yaitu ini adalah tanda kurang atau tanda min. Sedangkan yang positif itu sebenarnya ada plusnya, cuma tidak ditulis, ya. Itu sebagai tanda plus atau dalam perhitungan nanti ditambah, ya. Jadi ingatin ada bilangan bulat terbagi 3, bilangan 0 atau disebutnya netral, sebelah kanannya bilangan positif, sebelah sini bilangan negatif. Apakah 0 selalu di tengah? Tidak selalu, sesuai kebutuhan. Kadang 0 bisa saja kamu taruh sebelah sini atau sebelah sini, tergantung kebutuhannya. Yang 0 itu nggak selalu di tengah karena garis bilangan digambarkan sesuai dengan kebutuhannya, gitu ya. Jadi 0 nggak selalu di tengah-tengah. Bisa saja kamu mulai dari sini 0-nya, di sini negatif semua, ya. Positifnya diambil sedikit boleh seperti itu, karena sesuai kebutuhan. Ya, selanjutnya angka, ya, saya gambar lagi di sini. Kena cahaya enggak, ya? Ingatin, ya. Ini beda lagi ya. Jadi angka sebelah sini ke kiri ya. Dari sini ke sana itu ke kiri. Dari sini sampai ke sana itu ke kanan. Artinya ya. Pokoknya ingatin, dari 4 ini ke sana itu ke kiri. Ya, dari negatif 4 ke sini ke sana namanya ke kanan. Kalau angka semakin ke kiri, maka nilainya lebih kecil. Semakin ke kiri, angka semakin kecil. Semakin kecil. Ya, jadi arahnya yang ke sana. Jadi, nah, min 4 itu lebih kecil dari min 3, ya. Min 4 lebih kecil dari min 2. Min 4 lebih kecil dari 0, ya. Jadi kan min 4 lebih kecil dari min 3. Nah, karena posisinya sebelah kiri, ya. Dia akan semakin kiri, ini salah panah-panahnya. Ya. Akan semakin ke kiri ke sana, ya. Nah, gitu. Jadi angka min 4 lebih kecil dari min 3, ya. Min 4 lebih kecil dari 0, karena min 4 posisinya sebelah kiri. Lagi misalkan min 2 dengan min 1, min 2 lebih kecil dari min 1. Ya.
0 lebih kecil dari 1 wajar, 0 lebih kecil dari 2 wajar, karena kita tahu ada 0 yang kecil. Tapi kalau 0 terhadap bilangan negatif ini dia malah lebih besar. Ya, angka 0 ini masuk misal nih, min 100 dengan 0 masih gedean siapa? Masih gedean 0. Karena dia punya tanda min. Ya, masih lebih kecil. Min 1000 dengan negatif 1. Min 1000 lebih kecil dari min 1. Min 1 lebih besar. Jadi sama saja kalau ketemu soal min 50 dengan min 150. Nah, berarti min 50-nya lebih besar dibandingkan min 150 walaupun sama-sama min. Min 75 dengan min 125. Siapa yang besar? Ini ya, lebih besar. Jadi posisinya diingatkan. Angkanya kalau yang negatif, angkanya semakin besar, ya malah lebih kecil. Kalau ada tanda min, angkanya semakin besar, ya ini malah semakin kecil angkanya. Walaupun nyampe 1 juta misalkan angkanya. Nah, 1.250.000. Ini malah semakin kecil dari angka min 1 atau min 2 atau min 3. Jadi angka yang sebelah sana tuh semakin ke sana, ya. Pokoknya angka yang ke sana itu semakin kecil. Nah, kebalikannya kalau angkanya ke arah sana, semakin ke kanan, malah lebih besar. Jadi pahamin dulu yang ke kiri ya, biar paham. Ya, jadi kalau angkanya ke arah sana, dia akan semakin besar. Pasti itu gampang ya. 0 lebih besar dari ini dong, ya. Min 1 lebih besar dari ini dong. Min 1 lebih besar dari min 1 juta. Min 3 lebih besar dari min 1 miliar, ya. Nah, kalau di sini pasti ya 4 lebih besar dari 0, itu udah pasti udah paham ya. Kalau ada yang ujian soal 4 lebih kecil dari 0, ini salah. Ya. Karena pasti 4 lebih besar dari 0 yang benar. Nah, ini udah tahu pasti ya, kalian udah paham ya. Tapi jelas kalau ada tanda min, itu angka semakin kecil, ada tanda gini ya. Tanda gini, terus angkanya semakin besar, itu lebih kecil dibandingkan angka yang di sebelah kanannya. Oke, bisa dipahami? Ya, jadi boleh yang mau nanya lewat chat nggak apa-apa, yang mau nanya. Jangan lupa untuk absen, ya, jangan lupa untuk absen. Sambil ini yang mau nanya silakan, nggak apa-apa. Di chat aja. Maaf ya, cara absennya gimana ya? Ya. Gimana? Cara absen. Oh, absen, linknya ya belum dikir ke ini ya, sebentar absennya. Ini ada di sini. Ada tuh di chatnya, di chat. Silakan dibuka chatnya, ada link absen. Nanti di-share ulang kalau misalkan belum ini. Oke, kita lanjut. Ini masih tentang apa lagi nih, bilangan bulat. Nah, di dalam bilangan bulat, oke, jadi cara membandingkan tanda kurang dari, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan, jadi seperti ini. Nah, ada soal yang model ini, misalkan sebelah sini saja ya. Pertanyaannya gini, misalkan. Min 2 dengan min 2. Nah, tandanya apa nih kalau kayak gini? Ada yang tahu nggak? Min 2, ini min 2. Dan tahu nggak? Min ketemu min itu plus. Ya, ini namanya min ketemu min, jadi nanti jadinya plus 2, gitu ya.
Maka ini jawabannya apa? Lebih kecil. Karena dia tandanya negatif, ini positif dari besar ya. Gitu. Jadi ada soal model seperti ini, jadi kalian jangan bingung lagi. Min. Nah, ketemu itu dikali, min kali minnya plus gitu ya. Atau nanti terbalik juga. Misalkan 7 titik min 7. Nah, gitu. Artinya dia 7 dengan 7 ini sama-sama positif. Sama dengan. Gitu ya. Oke. Ini tentang bilangan bulat. Ya, boleh di screenshot dulu karena habis ini kita masuk ke bilangan pecahan. Nah, sebelah sini kakak hapus. Kita masuk ke pecahan, bilangan pecahan. Yang disebut bilangan pecahan kebalikan dari bilangan bulat, ya, yaitu bilangan yang tidak utuh, ya. Bilangannya tidak utuh artinya terbagi-bagi. Kakak kasih gambaran yang dimaksud pecahan. Misalkan saya punya piring beling, ya, satu piring beling, gitu ya. Contohnya kakak ilustrasikan ya ini ya, suatu piring gambarnya gini lah kira-kira ya. Susah. Kakak pegang piringnya gini, kakak pegang. Kakak lepas. Apa yang terjadi dengan piring itu? Pecah, berantakan. Nah, pecahan-pecahannya itulah yang disebut bilangan pecahan. Gitu. Ya, tadinya utuh, ya. Setelah dibanting, dilepas, ya, dia pecah. Inilah utuh, ini tidak utuh. Nah, artinya tadi ini bilangannya bulat, utuh. Tadinya bilangannya bulat utuh, satu piring. Pecah, ya, karena terbanting. Akhirnya menjadi pecahan-pecahan. Inilah bagian-bagian disebutnya bilangan pecahan. Itu bilangan pecah, ya, bilangan tidak utuh. Gitu ya. Nah, contoh. Kakak gunakan angka 1. Ini kan satu ya, satu utuh pecah. Misalkan satu piring ini tadinya gini utuh, ya, dipecah menjadi 4 bagian. Nah, tadinya utuh, ulang gambarnya biar jelas. Tadinya utuh, ya, dipecah menjadi, dipotong boleh, istilahnya dipotong boleh, ya. Dipecah menjadi 4 bagian. Nah, jadi nilai masing-masing, angkanya masing-masing dari tadinya utuh, tidak utuh, ya, dipecah, maka menjadi 4 bagian. Akhirnya menjadi angka satu yang ini namanya 1/4, 1/4 bagian 1. Tadinya 1 dibagi 4. Nah, bahasanya kita Indonesia. Tadinya angka 1 dibagi 4 bagian. 1 dibagi 4, 1 dibagi, atau dibagi 1/4, 1/4. Bisa juga dipecah lagi menjadi mau berapa? Misalkan, ya, menjadi 1/6 bagian. Nah, masing-masing kan jadi 1/6. Nah, menurut saya ada gini ya, 1/6. Karena 1 utuh dibagi 6 bagian, gitu ya. Nah, ini yang disebut bilangan pecahan, gitu. Tadinya utuh 1 dipecah jadi 4 bagian menjadi 6 bagian. Nah, misalkan ada 2 piring.
ada 2 piring. Ya kan? Ada 2 piring. Ini kakak pecah semuanya. Pecahannya sama. Misalkan nggak kepotong ya. Ini kakak pecah menjadi, nah ini dibelah 2 semuanya. Yang tadi utuh dibelah 2, yang tadi utuh dibelah 2. Maka masing-masing adalah apa ini? 1, 2, 3, 4. Karena ada 2, maka menjadi 2/4. Karena ada 2, maka dibagi menjadi 4 bagian. Atau setengah ya masing-masing. Ya, karena ada 2 nih piringnya, kakak pecah masing-masing dibagi 2 bagi 2, maka ada 4 kan, 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi 2/4, 1, 2, 3, 4. Nah, itu asal mula penulisan pecahan itu. Misalkan lagi apa ya? Batang kayu misalkan. Ada berapa nih? Misalkan ada 3 deh, kita bikin batang kayu. Ukurannya sama ya, ukurannya sama. Ya, kakak potong-potong. Ada 3 nih, ada 3 batang kayu. Ya, kemudian masing-masing sebatangnya kita bagi. Nah, dibagi begini. Nah, gitu. Tadinya 3, gitu kan ya. Tadinya 3, dibagi berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi satu kotak kecil ini adalah 3/12. Boleh sederhanain nantinya. Ya. 3/12. 1, 2, 3 terbagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi satu ini 3/12. Satu ini 3/12. Satu ini 3/12. Nah, itu asal mulanya bilangan pecahan ya. 1, 2, 3 dibagi jadi 12 bagian. Gitu. Nanti sederhanain ya, sederhananya dibagi 3 ya. 1 dibagi 3/4. Seperti itu adik. Biar tahu dulu tuh apa ini maksud bilangan pecahan. Mungkin di SD tidak dijelaskan sedetail ini ya tentang pecahan. Nah, nanti bilangan pecahan terbagi lagi kan. Ada berapa tuh? Ada yang tahu nggak? Ada bilangan pecahan biasa atau istilahnya kalau bahasa lain itu sejati. Ya. Sejati. Ada pecahan campuran. Campuran. Ya. Desimal. Ada lagi persen. Ada lagi per mil. Ya. Nah, kalau pecahan biasa itu modelnya hanya A per B. Nah, gitu. Ya. Hanya A per B. Atas pembilang, bawah penyebut. Ya, pembilang. Wah, ya. Ini penyebut. Jangan tertukar ya. Atas pembilang, bawah penyebut. Ya. Nah, kalau campuran kan pasti kamu udah tahu juga terdiri 3. Ya. A, B, C. Nah, ini masih sama pembilang dan penyebut, ya. Penyebut. Nah, yang depannya ini disebutnya basisnya, bilangan pokok. Ya, bilangan pokok. Nah, yang depannya bisa positif, bisa negatif kadang-kadang, ya tergantung angkanya. Nah, ini campuran bentuknya A, B, C, ada 3 angka. Kalau desimal, bahasa sederhananya itu menggunakan tanda koma. Ya, ada tanda komanya. Nah, itu disebut desimal.
Persen itu artinya per 100. Ya, persen itu per 100, per mil itu 1/1000. Nah, gitu. Ya. 1/100 simbolnya pasti udah tahu ya, simbolnya kan pakai. Nah, kalau per mil, nah gitu. Persen itu per 100. Persen itu 100. Pernya ini ya, sen itu 100, mil itu 1000. Gitu ya. Sen itu 100, mil itu 1000. Jadi sen itu nilainya 100. Mungkin bahasa zaman Belanda ya. Sen 100, mil 1000 per mil. Per sen. Simbolnya ini. Ya, persen dan per mil. Nah, ini bentuk bagian dari bilangan pecahan. Ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan boleh di screenshot. Ya. Masih melanjutkan bilangan pecahan, kita nanti. Kita habis ini masuk ke nilai posisi bilangan. Ya. Bilangan pecahan dan bilangan bulat. Oke. Yang sebelah sini kita hapus. Posisi bilangan. Jadi kan dalam bilangan itu ada yang disebut satuan, ya. Ada yang disebut puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya ya. Ratusan, ribuan, 10 ribuan, itu terus sejuta, habis itu berapa lagi? Sejuta, 10 juta, 100 juta, habis 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Nah, 1000 miliar itu sebutnya apa? Habis miliar, biliun ya. Nah, itu biliun. Ada lagi apa setelah biliun? Jadi banyak. Jadi posisi untuk angka seperti misalkan 9, 8, 7, 2, 3, 4. Nah, inilah yang 4 ini disebutnya satuan, ya kan? Yang 3 ini disebutnya puluhan. Yang ini kita garis dulu langsung. Yang 2 itu adalah ratusan. Yang 7 itu adalah ribuan. Ya, 8 itu adalah 10 ribuan. Puluhan ribu. 9 itu ratusan ribu. Dan seterusnya ya. Ribu. Dan seterusnya. Jadi mulai seperti itu. Ya. Makin banyak angkanya, semakin ribet ngitungnya ya. Jadi kalau ini kan dibacanya 900.000, 900.000, 87.000, 7.000 karena ribu, 7-nya ribuan. 900.000, 9.000, 80 ribuan ya, 87.987.000. Jadi langsung digabungkan 987.234.
Kadang kalau biar nggak ribet nyebutnya 9872334, nah gitu ya. Kita kan kalau nomor HP nggak mungkin ya dibaca model seperti ini, pasti angka satuan ya. Tapi kalau uang ataupun angka statistik itu disebutin angka seperti ini, uang ataupun apa ya bentuk-bentuk ekonomi itu disebutin semua. Tapi kalau angka lain mungkin tidak terlalu ribet nyebutnya 9872334, nah itu nomor HP kalau bisa disebutin gitu ya. Nah ini untuk bilangannya positif sifatnya ya, positif. Bilangan bulan positif. Nanti yang negatif pun tinggal ditambahkan penyebutan negatifnya saja kalau ada tanda negatif. Kalau negatif, misalkan ada tanda begini, ya tinggal nyebutin namanya. Negatif 987.234. Kalau positif nggak perlu disebutin, nggak perlu disebut positif 987.234, nggak perlu. Tapi cukup 987.234. Kalau ada negatif, tinggal sebutan negatifnya ditambahkan. Selanjutnya, bagaimana kalau bilangannya di belakang koma? Nah, contoh untuk posisi bilangan, kalau ini namanya di depan angka, di depan koma ya, kalau disebutnya ada koma gitu ya, tapi di depan koma. Posisi bilangan di belakang koma. Untuk pecahan ya. Contohnya misalkan ya. Jadi kalau di belakang koma itu ada per 10, per 1000, ratusan dulu ya, sorry, ratusan dulu. Per ratusan, per ribuan, dan seterusnya. Per satuannya tidak ada, langsung masuk per sepuluhan, per ratusan, ya, per ribuan. Jadi dan seterusnya per ratusan ribu, per puluhan ribu, per jutaan, per miliaran, dan seterusnya. Jadi tidak ada satuannya, langsung masuk ke per sepuluhan. Contohnya nol koma 371.425. Tidak ada titik yang kayak gini, tidak ada. Ya kalau di belakang koma karena sudah ada koma, jadi nggak pakai titik. Dibacanya jangan 0,370.425, kadang angkanya bisa gini. Nah, 0,37 itu salah ya. 0,37 itu salah. Ya kalau ada yang bacanya ini 0,37 ini salah. Karena ini bukan puluhan, ya, tidak bukan puluhan. Ini bukan satuan. Kalau di belakang koma, kalau di depan koma, benar. Seperti. Tapi kalau di belakang koma, dibacanya hanya 0,37. Ya, dibacanya 0,37. Cuma gitu. Jadi nggak ada pakai kata puluh. Ya, 0,37 langsung. Jadi gini. Nah, 0,37 dibacanya. Enggak dibaca 37, itu salah. Ya, tapi karena lidah kita suka ini ya, kepleset jadi 0,37. Jadi hanya dibaca 0,37. Lagi misalkan angka angkanya misalkan 372. 0,372 aja dibacanya. Jangan dibaca 0,372, itu salah. Ya. Dibacanya 0,372. Ini per sepuluhan. Ya. Kenapa coba kalau 0,3 itu artinya apa? 3 per 10, ya kan ya? Kalau 0,37 artinya apa?
37 per 100. Karena dua angka di belakang koma, satu angka di belakang koma. Ini berarti 372. Nah, kalau ini enggak dibaca benar jadi gini. Kalau ini baca 0,37, tapi kalau ini dibacanya 37 jadi positif ya. Jadi positif. Jadi bilangan bulat ya. 37 per 100. Nah, itu ini hilang, tidak ada komanya kalau ini nih. Ya, ini enggak ada komanya. Jadi dibacanya pakai yang begini. Tapi kalau yang ada komanya tidak boleh dibaca seperti ini. Ya. Ini dijadikan berarti 0,372 ya, muat ya. Ini aja langsung ke sini. 372 per 1000 karena di belakang angkanya 3, 1, 2, 3 jadi per 1000 ya. Nah ini dibacanya 372 nggak apa-apa karena nggak ada koma. Ini dibacanya 1000 karena nggak ada koma. Tapi kalau ada koma dibacanya 372 ya. Itu cara posisi bilangan di belakang koma atau untuk yang pecahan. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau nanya dulu. Nah, kita ke contoh soal ya. Coba di halaman pertama itu. Contoh soal. Silakan lihat di codingnya. Tentukan manakah yang lebih besar lebih besar kuantitasnya antara 585.902 dengan 86.317. Jawabannya 86. Jadi antara 8592 dengan 8631. Yang paling besar tentunya ini. Ya, depannya sama-sama 8. Nah, kalau udah sama, cek angka yang ratusannya. Jadi jangan lihat dari belakang ya. Ya. Lihat ya, karena sama-sama ribuan, lihat dari depan 8 sama 5 sama 6 gede 6, udah jawabannya pasti ini lebih kecil. Ya, dibandingkan ini ya. Kalau nanti beda angkanya jenisnya misalkan ini ribuan, ini ratusan, nah ceknya dari belakang ya atau dari depannya ratusannya dulu dicek ya. Kalau dari ribuan sama ratus udah jelas ya perbedaannya. Contoh yang kedua 74536 dengan 74625. Nah, 74-nya sama. Ya. 74-nya sama. Cuma yang membedakan ratusannya. Ini 500-an, ini 600-an. Udah otomatis yang ini lebih kecil, ya kan? Jadi lebih kecil. Nah, gitu. Ya, karena dari ininya nih kelihatan. Nih kayak tadi saya tambahin ini. Nah, depannya sama, tapi ratusannya berbeda, gitu ya. Kelihatan angkanya saja. 1A, 1B, sorry ini 1A, 1B, gak apa-apa. Lanjut aja, anggap aja sekarang di nomor 3. Ya. Yang nomor 2A atau nomor 3. Tentukan mana bilangan mana yang lebih besar ya. Min 547. Nah, ada tanda min ya. Jadi ada tanda min 578.
min 595 326. Karena ada tanda min, nah hati-hati. Kalau tadi positif, angkanya paling besar, itu pasti udah jadi besar. Tapi kebalikannya, angkanya besar malah jadi kecil. Oke, kita cek sama-sama 5 nih. Depannya, ya kan ya? Sama-sama 5. Ini kan ratusan ribu. Ya. Ini sama, udah, oke. Ini 4 dengan 9. Nah, gedean ini kan ya, lebih besar ini daripada 4. Karena dia tandanya negatif, maka malah semakin kecil angkanya. Ya, 9 itu malah semakin kecil. Ini semakin besar. Kenapa bisa gitu? Karena ada tanda negatif. Itu dia masalah. Jadi, gedean ini ya, jadi lebih besar. Ya. Gitu. Jadi yang bisa bedain nih kalau masalah tanda negatif, kalau positif mungkin yang gampang. Ini udah kelihatan 5 sama 6. Kecilan ini dong, tandanya gini. Ini 9 sama 5 sama 6. Ini lebih besar dari ini, lebih kecil. Nah, ketika ketemu tanda negatif begini, berarti cek lagi 4 sama 9 ini gedean 9. Cuma jadi terbalik. Ini malah jadi lebih kecil. Ini lebih besar. Itu perbedaannya, ya. Yang nomor 4. Pak mau nanya, Pak. Boleh, silakan. Apa pertanyaannya? Berarti kalau misalnya angkanya semakin besar, itu ada minnya berarti semakin kecil gitu. Betul sekali. Catat tuh. Yang lain juga. Kalau angkanya negatif, kalau angkanya besar tapi negatif, malah semakin kecil nilainya. Oke, makasih Pak. Ya. Yang 2B atau nomor 4, ini sama nih. Negatif 6, 7, 4, 5, 3, 6. Dengan min 646 437. Nah, ayo. Sama ngeceknya juga. 6 sama 6. Benar, sama. Yang keduanya 7 sama 4. Gedean ini dong. Ya, gedean 7 daripada 4. Cuma karena sama-sama negatif, berarti ini jadi lebih kecil. Itu. Maka jawabannya lebih kecil. Ya, itu makanya untuk bilangan negatif itu berbeda, kebalikannya. Makanya kadang kebalikan dari positif apa? Negatif, berarti dibalik gitu. Ya. 7 besar angkanya, 4 kecil dibandingkan 7. Karena sama-sama negatif, malah angka 7 yang besar ini jadi kecil gitu. Ya. Itu cara membedakan bilangan buat positif dan negatif. Oke, sampai sini ada yang mau nanya lagi enggak? Ini kakak pecahannya udah dijelasin duluan ya, Bapak. Kita ke mana ini? Oh ya, posisi bilangan kakak lupa ada yang digabungkan ya. Posisi bilangan yang digabungkan tuh. Jadi kalau tadi kan pakai 0 ya. Kalau contohnya itu misalkan masih posisi bilangan dia garis ada contoh yang seperti di buku, misalkan 78143. Nah, kalau tadi pakai 0 ya, sekarang nggak pakai 0. Kalau ada angka seperti ini. Ini dibacanya apa? Kakak tambah deh angkanya seperti ini. Misalkan 238,4532. Nah, gitu. Jadi kalau kita uraikan ini kan kita dulu ya biar gampang menguraikannya.
jelasin satu-satunya. Jadi gabung. Cara bacanya harus benar. Yang ini ratusan. Yang ini puluhan. Yang ini satuan. Nah, itu ya perbedaannya. Terus yang ini, yang 4 ini per puluhan. Ya, yang 4 itu per puluhan. Yang 5 ini per ratusan. Yang 3 ini per ribuan. Yang ini per 10 ribuan. Pak, nggak paham. Bentar. Yang mana yang nggak paham? Yang mana? Yang ini belum dijelasin. Yang ini belum dijelasin. Contoh yang ini penggabungan antara yang ini dengan yang ini. Karena di depan komanya, ya di depan koma ada angka selain 0. Nah, gitu. Di depan angkanya itu ada angka selain 0. Lihat, ini di depan angka depan komanya bukan 0, tapi dibacanya harus seperti ini. Ini dibaca apa? 238. Ini sebagai ratusan, ini sebagai puluhan, ini sebagai satuan. Jadi dibacanya 238,4532 dibacanya gitu. Jadi dibacanya nggak boleh gini. Kalau dibacanya gini salah ya. 238,4532 itu salah bacanya. Ya. Kalau bacanya seperti itu. Dibaca yang benar 238,4532. Nah, gitu cara bacanya. Yang 4 sebagai perpuluhan, ini ya, persepuluhan. 5 dibacanya sebagai per ratusan, kayak tadi ini per ratusan tuh, model gini, per ratusan. Yang 3 disebutnya per ribuan, yang 2 per puluh ribuan. Kalau ada angka lagi, nambah lagi angkanya per ratus ribuan. Ada tambah angka lagi per 100 ribuan dan seterusnya, per sejutaan, per lagi miliaran, per biliun, milioner, miliar ya, per miliar, per biliun dan seterusnya. Jadi ingat di belakang koma tidak boleh dibaca model seperti ini. Disebut angkanya saja 4532. Kalau yang depan disebutnya 238. Kalau kamu bacanya 238,4532 itu juga salah. Ya, kalau dibacanya 238,4532. Tapi kita kan nggak mau ribet ya. Ya nyebutin 238,4532 mungkin nggak jadi masalah kalau cuma nyebutin. Tapi kalau dalam beberapa bidang itu nggak boleh seperti itu. Takutnya jadi salah paham ya. Kalau hanya untuk penyebutan biasa sehari-hari ya pergaulan kita mungkin nggak masalah kamu nyebutnya 238,4532, tapi di hal-hal tertentu tidak boleh disebutkan seperti itu. Ya, mungkin kalau dalam belajar matematika ya kadang gitu ya nyebutnya 238,4532. Nah, tapi lama Pak itulah pengucapan yang salah sebenarnya. Tapi kadang dimaafkan oleh pengajarnya ya karena masih tahap belajar. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Contoh yang ini gimana? Bisa dipahami nggak? Saya? Bisa, Pak. Oke, boleh di screenshot dulu.
pada bahasanya kakak gunakan bahasa sederhana ya biar bisa dipahami. Jadi contohnya seperti di buku itu, itu bisa dipelajari sama kalian. Jika kita bikin gambar yang lain, bahkan gambarnya ada sebuah segitiga, terus, nah, jadi ada gambar seperti ini. Ini nilai pecahannya berapa untuk daerah yang diarsir? Ya, pertamanya adalah ada sebuah segitiga nih besar, ya segitiga yang besar, ya kan? Kemudian dibagi menjadi beberapa segitiga yang kecil, gitu ya, segitiga kecil. Tadinya segitiga ini berapa nih? Segitiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maka ada 16 segitiga yang kecil, ya. Ya, yang gabungan antara yang diakhiri dengan yang tidak diakhiri kita hitung semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Itu disebutnya penyebut sebagai penyebut. Ya, karena ada 16 segitiga yang kecil. Nah, karena yang di akhirnya ada berapa? Yang di akhirnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu ada 10, maka taruh di atas sebagai pembilang. Nah, itu cara membacanya, ya. Jadi semua segitiga sebutin dulu ada berapa, baru daerah di akhirnya. Contoh lagi, misalkan ada sebuah persegi. Maaf, oke. Ya, persegi ya. Ada sebuah persegi. Pak. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bener, Kak, mau catat. Nah, ada berapa segitiga ini? Kan tadinya segi 4, mau dibagi-bagi lagi. Ada berapa segitiga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 16, Pak. 16 juga, ada 16. Sekarang misalkan yang di akhirnya adalah, nah, berapakah nilai pecahannya? Satu lagi dulu. Nah, berapakah nilai pecahannya? Ya. 8/16. Suka-suka ya. Ya. 8/16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Oh, ada 8 yang di akhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pecahannya adalah 8/16. Itu. Ya, cara menyebutkan atau menentukan pecahan pada arsiran. Lagi misalkan ini. Nah, ini ada sebuah persegi panjang. Ya. Ini ada yang tahu cetakan kue pancong ya, atau pagar ya. Nah,
Berapa nilai pecahannya? Tahu nggak? 12. 5/12. 5/12. Yang di aslinya 5. Kan? Kotak surat tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga 6. Berarti 5/12. Ya. Gampang kan ya? Cara menyebutkannya. Satu lagi deh kalau lingkaran. Ya, lingkaran. Lingkaran. Terus nah ini berapa ini? Ada berapa? 8. 8 ya. Ada 8. Nah, berapa nilai pecahannya? 3/8. 3/8. 3/8. Satu lagi, udah soalnya ini. Teliti ya, teliti misalnya. Harus teliti. Jangan enggak teliti. Nah, berapa nilai pecahannya? 3/8 juga. 3/8. 3/8 juga, Pak. 3/8. 3/8. Yakin 3/8? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, Pak. 3/7. Iya nggak sih? 3/6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3/7. 3/6. Kenapa ya 3/6? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak kenapa 3/6? Karena yang ini putus-putus tidak termasuk hitungan. Iya, putus-putus. Oh, Ada guys putus-putus. Gitu. Jadi hati-hati. Ini sebenarnya tidak ada ini. Hanya sebagai apa namanya Pak? Kalau Pak ini dalam pengecoh. Gitu. Kadang sengaja dibikin begini. Nah, sampai sejauh mana pemahaman kamu terhadap soal. Nah, ini nggak ada sebenarnya, hanya pengecoh saja. Biar gambarnya melingkar, ya, betul. Buat guys bantu. Tujuannya seperti itu. Padahal ini nggak termasuk. Nah, ini tidak termasuk hitungan. Itu hanya ini, ke sini, yang diarsir ini 3/6. Oke, paham ya? Gitu caranya. Paham, Pak. Oke. Boleh di screenshot kalau bisa screenshot lagi deh. Takutnya masih ngeblur. Selanjutnya kita, nah ini dia nih contoh yang halaman persen gak usah saya jelaskan, saya contoh soal yang ini. Merubah bentuk pecahan. Merubah bentuk pecahan. Mungkin yang kemarin tuh yang masalah kapita selecta tuh. Ada yang pembahasan model kayak gini. Kita contoh soal ini merubah pecahannya. Bentuk desimal dari 3/10 adalah 5 ya, contoh soal 5. 5B bentuk persen dari 1/8 dan bentuk pecahan dari 0,44 adalah. Nah, kita coba bahas itu. Yang 5A. Oke, kalau yang 5A, A-nya udah bisa ya. 5A. Bentuk desimal dari 3/10. Bentuk desimal 3/10. Nah, tadi udah saya jelaskan, kalau ada 0, 1 kayak gini berarti punya tulisan 0,3 karena 0,1 ya, berarti dia puluhan, perpuluhan. Ya, jadi hanya ada 1 0. Jadi kalau ada 3/100, tulisnya gimana berarti? 0,03. 2 angka. 3/1000. Berarti di belakang komanya ada 3 angka. Itu. 1, 2, 3. Kalau 1 angka hanya 1. Kalau 2 angka nolnya 2 angka di belakang koma.
Kalau ada 3 angka berarti 1, 2, 3. Gitu ya. Kemudian yang B, satu per 8. 1 per bentuk persen dari 1 per 8. 1 per 8. Yang namanya kalau kita merubah bentuk persen itu tinggal dikali 100, gitu ya. Tinggal dikali 100. Jadi ini 1 per 8 dikali 100 sama dengan 100 dibagi 8. Jadi tinggal 12,5. Gitu ya, 108 itu 12,5. Tinggal ditambah simbolnya. Nah, gitu. Ya. Tinggal ditambah simbolnya. Gitu. Jadi kalau persen, ingatin ya, tinggal dikali 100. Nggak usah disamakan penyebut. Langsung aja 1 kali 100. Jangan 8 kali 100. 1 kali 100, 100 per 8. 100 bagi 8, 12,5. Tinggal tambahkan simbolnya persen. Nanti perumnya juga begitu. Ya, nanti perumnya juga begitu. Nah, kemudian yang C, sebenarnya soal yang C ini kalau dengan cara biasa agak panjang, ya. Pakai permisalan masalahnya soal itu. Yang C, jadi 0, bentuk pecahan biasa. Bentuk pecahan biasa dari 0,4444 seterusnya. Ini kemarin yang ikut selekta, Kapita Selekta mungkin sudah paham sebagian. Nah, ini jadi 0,44 itu biar menjadi, ini 44-nya nggak habis-habis ya, menjadi bentuknya A per B, pecahan biasa. Nah, pecahan biasa, gimana caranya gitu? Karena ini nggak panjang, ini 4 sampai apa tuh? Sampai sedep. Sampai dari lahir baru selesai. Ini kan nggak ada habisnya 4. Ya, ini pakai permisalan ya, jadi kalau pakai cara biasa. Tapi kalau pakai jelaskan sekarang, takutnya kalian nggak nangkap. Karena biasanya kalau kelas 7 itu istilah menggunakan kata permisalan, dimisalkan, nanti baru dimasukkan lagi itu belum ketemu. Makanya untuk sekarang mungkin kakak sudah menjelaskan secara detail, tapi dengan metode deking, ya, metode deking. Ini yang kakak pernah bahas juga di Kapita Selekta. Mungkin yang minggu kemarin ikut tahu. Jadi kalau ada bentuk 0, artinya angkanya berulang. Terus A. Ada lagi kan bentuknya 0, AB, terus gitu ya. 0, ABC, dan seterusnya. Artinya model begini ya, berulang satu angka. Karena hanya A. Misalkan ini berulang satu angka ya. 0,4444, 0,3333 terus 0,7777 terus, namanya berulang satu angka. Kalau yang ini berulang 2 angka. Ya, berulang 2 angka ini. Ya, AB. Ya, contohnya misalkan ya 0,23232. Jadi berulang 23. Jadi berulang 2 angka. Kalau ini berulang 3 angka.
Dan seterusnya, mau 4 angka, 5 angka, 6 angka, dan seterusnya. Ya, itu bisa saja terjadi 0,345 misalnya, 456, 456, 456 dan seterusnya. Gitu ya. Dia 3 angka nih, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ini 2 angka, 2 angka. Nah, jadi cara menyelesaikannya gimana? Kalian tinggal nulisnya jadi pecahan biasa itu ya, ini menjadi A per 9. Ini menjadi angka yang paling tinggi adalah satuannya. Kemudian A, B per 99. Dalam puluhan paling tinggi 999. Karena setelah angka 999 adalah angka 100. Maka dimintanya puluhan. Yang paling tinggi 99. Dalam bentuk 3 angka A, B, C per paling tingginya 999. Terus kalau 4 angka A, B, C, D berarti 9999. Karena di atas 9.995 adalah 10.000. Ini lebih dari 4 angka, ini 5 angka, jadi nggak boleh ya. Jadi ngikutin satu angka, satuan yang paling tinggi, angka yang paling tinggi 9. 2 angka yang paling tinggi 99. 3 angka yang paling tinggi 999. Ya kan? Terus 4 angka yang paling tinggi 9.999. Nah, seperti itu ada di caranya. Jadi kalau 0,444 jawabannya udah ketahuan. 4 per 9. Gitu caranya. Ya. Nih, 23 berarti sama dengan 23 per 99. Kalau yang ini 456 999. 9. Kapan apa nih? Soalnya 2523 dan seterusnya. Maka pecahan biasanya 2523 per 9999. 9. Gitu. Ya, oke, boleh dicatat di screenshot. Habis ini kita masuk ke pembulatan, masih ada waktu pembulatan. Ya. Pembulatan ini dipelajari di kelas 5-6 sudah ya sebenarnya pembulatan. Kita ulang lagi apa itu pembulatan. Penaksiran nggak dipelajari, yang penaksiran itu di kelas 5 SD. Dia hanya pembulatan. Oke, terus ini kita bahas tentang pembulatan. Bilangan positif. Pembulatan. Ada syarat ya dalam pembulatan. Yang pertama, apa aja kalau bilang? Kalau angka di belakang angka lain lebih kecil. Kita saya simbolkan ini ya, lebih kecil juga gampang. Lebih kecil dari 5, maka dijadikan 0. Ya. Kemudian kalau angka di depan, di belakang angka lain lebih besar atau sama dengan 5, ini namanya
lebih besar atau sama dengan. Kalau ini cuma berarti bacanya kurang dari, tapi kalau ini bacanya lebih besar atau sama dengan. Nah ya, bisa memahami perbedaannya. Maka ditambahkan satu angka. Nanti kita akan jelaskan maksudnya. Contoh, untuk bilangan biasa dulu misalkan gini, bilangan positif ya, bukan bilangan pecahan. Misalkan kemudian angkanya 224, 593. Nah, ini aja angkanya. Dibulatkan ke mana? Kesatuan terdekat. Jadi berapa? Kalau satuan dibulatkan ke satuan terdekat. Satuan terdekat berapa dia? Nah, bisa dibuatkan ke puluhan terdekat. Angkanya di berapa kalau dia sebutkan? Ya, angka di belakangnya nih, satuannya 3. Ya. 3 itu kurang dari 5. Ya. 3 itu adalah angka kurang dari 5. Maka dijadikan 0. Jadi menulisnya 274, 509. 90. Gitu. Ya. Karena ini kan puluhan ya, 9 itu ya. 9 itu puluhan. Maka belakang 9 ini dibulatkan. Yaitu karena dia kurang dari 3, kurang dari 5, maka dijadikan 0. Tapi misalkan dibulatkan ke ratusan terdekat. Ratusannya mana? 5. Ya, ratusannya 5. Jadi 6 ya? Di belakang 5 ada angka berapa? 9. 9 lebih besar dari 5, maka 9 ini jadi angka 1. Ya, kayak kita ulangin, di belakang 5 ada angka 9. Dulu. 5 adalah ratusan. Di belakang 5 adalah 9. 9 adalah lebih besar dari 5. Ini atau lebih besar dari 5. Maka angka 9 ini kalimat sederhananya kata ucapin ini dijadikan angka 1. 3-nya nggak usah dipikirin ya. Angkanya ini aja. 9-nya dirubah jadi angka 1. 1-nya itu ditambahin ke sini. Jadi nanti jadi 0 semua di sini. Jadi angkanya adalah 274 bukan 5 lagi, jadi 6. Yang 93-nya udah habis di 0. Itu keratusan terdekat. Sekali lagi, 5 adalah ratusan. Di belakang 5 ada 9. 9 lebih besar dari 5. Maka dirubah dulu jadi angka 1. Ini ditambah 1 tersebut. Berarti ini udah 0. Jadi 274. Itu bahasa kalimat yang sederhananya ya. Kenapa buat? Nah, misalkan lagi ke ribuan terdekat.
Ya, ke ribuan terdekat. Bawah semua ya, dibulatkan ke ribuan terdekat. 275.000. Terdekat. Nah, ribuannya mana? 4. Di belakang 4 angkanya 5. 5 itu kelompoknya mana? Kurang dari atau lebih dari sama dengan? Lebih dari. Lebih dari. Iya, ini dianggapnya ini. Karena sama dengan. Ya, 5 itu termasuk yang ini, bukan yang ini. Yang kurang dari 5 itu 4, 3, 2, 1. Jadi, nanti yang kurang dari 5 itu adalah 4, 3, 2, 1. Nah, yang ini berarti dari angka 5. 5, 6, 7, 8, 9. Ya, gitu. Jadi, ribuannya 4, di belakang 4 ada angka 5. Berarti kelompok ini, maka ini juga jadi 1. 1 tambah 4, 5. Di belakang tinggal 0. Ya. Jadi, nulisnya 2, 7, 5, 0, 0. Gitu. Terus ke depannya begitu sama. Ke puluhan ribu, ke ratusan ribu, ke jutaan. Nah, bagaimana kalau yang pakai desimal? Pakai koma. Kita yang pakai koma, coba. Misalkan 37,2593. Kemana dulu? Biasanya kalau yang desimal kalimatnya begini. Bahasanya biar sering digunakan ya. Dibulatkan, ini kan 4 angka ya, 1, 2, 3, 4. Dibulatkan 3 angka di belakang desimal. Nah, gitu biasanya. Dibulatkan 3 angka di belakang koma. Nah, artinya tinggal ini udah nggak ada ya. Kalau kurang dari 5 ini, maka jangan ditulis 0, cukup tulisnya 37,259. Yang 0-nya ini gak usah ditulis karena di belakang koma nggak perlu. Nah, cukup begini aja. Ya. Kalau di dalam bentuk begini, ini harus ditulis 0-nya. Tapi kalau dalam bentuk desimal, 0 yang di sini nggak perlu tulis, hapus saja. Oke. Ya. Kalau dibulatkan 2 angka, nah di belakang koma, gimana? Ayo, 2 angka cuma ini sampai sini, ya 2 dengan 5. Nah 5 di belakang 5 ada angka 9. 9. Nah, ini lagi tadi. Tuh, jadi angka 1 jadi ditambahkan menjadi 25, 37,26. 26. Nah, gitu kan di belakang 5-nya ada angka yang lebih besar dari 5 ini, kelompok ini. Ya. Jadi angka 1 tambahin aja jadi gitu. Satu lagi, dibulatkan 1 angka. Nah, dibulatkan 1 angka. Di belakang koma. Jadi berapa? 37,2. 0,3. 37,3. 3. Betul. Karena di belakang koma itu satu angkanya cuma 2. Di belakang 2 ada angka 5, kelompoknya yang ini. Jadi lebih besar dari 5 sama dengan ya. Jadi angka 1 tambahnya jadi 3. Jadi 37,5.
Gitu. Ya, boleh ada yang mau nanya sekalian. Kak, Hmm? yang nomor 2 itu 37, kalau dibulatkan tiga, misalnya nih dibulatkan 3 angka di belakang koma, itu harus memerhatiin belakangnya ya. Jadi Iya, betul. Berpengaruh. angka belakang. Gimana? Paham. Jadi pokoknya kalimat pertamanya 3 angka, 1, 2, 3. 2 angka, 1, 2. 1 angka. Nah, gitu 1 angka saja. 3 angka, 1, 2, 3. Di belakang angka ketiga ada 3, ternyata kelompok ini berarti nggak usah dipakai. Ada dia 0, ya. Ini nggak di belakang desimal, kalau ada 0 nggak dipakai lagi. Kecuali di tengah-tengah, nolnya beda lagi. Ya, kalau biasa ada kan yang angkanya 0 di koma, di tengah 37,2093. Nah, ini berarti pernah dihitung kalau 0 di sini, karena bukan di belakang. Masih di belakangnya masih ada angka lain. Jadi sama saja caranya nanti. 9-nya jadi tambahin 0, 9 jadi angka 1. Ini tambahin 1 jadi 37,21 kalau dimintanya 2 angka di belakang koma. Ya. Itu tergantung ini ya, permintaannya 3 angka atau 2 angka atau 1 angka. Ya, tergantung permintaannya, permintaan soalnya. Nah, begitu. Jadi waktu kita udah lewat ini. Iya. Oke. Karena materinya tinggal latihan, kalian coba untuk berlatih di rumah, ya, untuk berlatih di rumah. Sudah tahu nomor WA saya kan ya, kalau ada pertanyaan langsung ke nomor saya. Ini caranya benar atau salah, bukan jawabannya ini, tapi caranya benar atau salah. Nah, silakan hubungi ke nomor saya di WA yang kemarin mungkin jangan lupa ini nomor saya, boleh dicatat. Yang baru gabung mungkin juga belum tahu. Nah, 27. Nah, itu tuh kalau yang mau nanya nanti di soal latihannya nanti silakan. Ya. Oke, berarti ada waktu. Habis ini kalian belajar apa tuh? Saya kurang paham. Jangan lupa absen. Ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat apa nih? Siang atau sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.